Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ada di kota Salatiga. Insya Allah rencana kita akan ngeset satu gebyok kudusan ukuran standar 3 meter, tinggi 2,7. Saat ini sedang di lokasi, sedang proses penurunan. Nah, rencananya insya Allah akan kita set di sini. Rencana akan kita jebol, kita set di sini. Sementara itu dulu ya. Nanti kita akan update progres pengerjaannya seperti apa. Ya lur, kali ini rencana kita mau setting atau masang gebyok ukir kudusan di salah satu customer kita di Salatiga. Jadi ini adalah pintu yang lama, rencana yang akan kita ganti dengan gebyok ukir kudusan. Jadi karena masih terpasang seperti ini, rencana mau kita jebol dan kita ganti dengan gebyok ukir. Nah, ini proses untuk pelepasan pintu yang lama dan juga proses jebol dindingnya. Jadi memang ini untuk ukuran yang lama itu sekitar 2,5 meter dan gebyok yang akan kita pasang itu adalah 3 meter. Jadi rencana kita jebol sesuai dengan ukuran gebyoknya ya. Kita ambil secara simetris tengah-tengahnya, dan kemudian untuk pintu yang lama kita akan lepas, kita singkirkan, kemudian kita ganti yang baru dengan menggunakan gebyok ukir kudusan. Nah, ini sebenarnya proses pemasangan gebyok ukir sendiri sebenarnya terbilang cepat, cuman yang lama memang untuk jebol pintu yang lama ini prosesnya sedikit lebih lama, jatuhnya mungkin hampir seharian ya, karena memang ini untuk dindingnya lumayan tebal dan juga untuk bagian atas memang ada kolom-kolom atau kawat yang perlu kita potong juga kita jebol. Nah, ini adalah proses pemasangan. Untuk proses pertama seperti biasa yaitu kita pasang bagian samaran atau berada di bawah itu, kemudian selanjutnya kita pasang soko-soko dari kusen ya, seperti kita kusen atau ikan soko. Nah, ini kita tetap menggunakan sambal ini. Ini terbilang penting karena memang untuk ngeset ini kekuatannya memang harus kita pasang ke topnya juga. Nah, ini selanjutnya kita pasang bagian lengkung ya, bagian bander atau lengkung di atas pintu. Nah, ini prosesnya sebenarnya gampang saja, cukup ini kita menggunakan 3 tenaga melepaskan. Jadi ketika sudah terpasang seperti ini sudah kuat, cuman memang harus kita kasih kayu melintang untuk jaga-jaga agar tidak jadi roboh karena terbilang berat juga. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita gunakan tamtek atau pengunci dari kayu yang harus kita selundupkan pada lubang-lubang pengunci di setiap sudut soko. Nah, ini tetap dari kedua soko terpasang. Kemudian untuk bagian atas, kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah kuat, tinggal kita pasang komponen-komponen lain seperti keleweran, terus kemudian isian-isian ukiran di bagian dalam soko. Nah, ini isian ukiran di atas pintu juga kita pasang. Sebenarnya proses pemasangan ini terbilang cepat juga ya, kurang lebih sekitar setengah jam saja cukup. Tinggal masukkan saja bagian isiannya. Ini adalah panel-panel ukir, dan yang terakhir itu bagian bander atas. Nah, ini prosesnya terbilang sedikit rumit karena kebetulan bagian atas itu memang sudah kolom cor, jadi memang sedikit hati-hati dan juga untuk melepaskan. Rumah bergaya modern milik customer kami di Salatiga ini memang rencana digunakan untuk pintu utama rumah menuju ke ruang tamu.
Nah, ini kita pasang bagian keleweran dan juga ini nanasan. Ini bagian tercantik ya pada gebyok ukir, bagian tengah atau atas pintu untuk memanis dan juga memperindah. Nah, proses yang lain ada beberapa tenaga yang melakukan finishing ulang karena memang bisa dibilang agak kotor karena banyak debu berterbangan, kita bersihkan ulang. Nah, ini tuh bagian terakhir yaitu pintu utama. Ini bagian daun pintunya untuk pemasangan engsel dan juga lain-lain. Ini bisa dibilang ya gampang susah karena untuk melepaskan. Oke lor, itu sudah terpasang semua untuk gebyok ukir kudusan. Nah, untuk bagian samping-sampingnya rencana akan di finishing oleh pemiliknya sendiri. Rencana akan ditutup dengan semen dan bata. Ya lor, ini adalah gebyok ukir kudusan sudah terpasang di lokasi. Nah, ini sebenarnya di dalam ini digunakan untuk ruang tamu. Nah, di dalam ini juga ada beberapa gebyok dan pintu lawasan yang sebenarnya kita pasangkan juga. Ini konsepnya memang mengusung konsep Jawa klasik dan juga dikombinasi dengan modern ya. Untuk pintu utama menggunakan gebyok ukir kudusan dan juga untuk dinding-dindingnya digunakan pemanis dengan memanfaatkan gebyok lawasan. Nah, ini desainnya unik, kombinasi modern dan Jawa klasik. Oke lor, itu sedikit review dari kita untuk memasang gebyok ukir kudusan dan juga gebyok lawasan di Salatiga. Semoga menginspirasi sedulur antik sekalian ya. Terima kasih, matur suwun, assalamualaikum.